Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita manajemen keuangan di topik menghitung rumus rasio keuangan ya. Kita kemarin udah menganalisis atau mendefinisikan rasio-rasio itu apa saja dan bagaimana cara mengetahuinya, bagaimana mendapatkan rasio-rasio tersebut. Nah, hari ini kita akan spesifik menghitung bagaimana menilai suatu angka itu, bagaimana kita dapat mendapatkan rasio-rasio yang optimal mungkin, dan kedepannya seorang manajer keuangan bisa melihat kesehatan suatu perusahaan, baik itu dalam segi profitabilitas, hutang, dan rasio-rasio lain seperti pasar dan operasional, dan seperti rasio aktivitas ya. Oke, saya akan share screen. Baik. Terus terang saya sedikit happy karena forum diskusinya udah banyak berpartisipasi, baru 5 sih sebenarnya, baru 5 di bawah 10 lah ya. Tapi kalau saya lihat pemahamannya tentang rasio ini udah mulai bagus ya. Ada peningkatan, lalu untuk post test juga rata-rata sudah benar semua mengerjakannya. Berarti teman-teman di sini belajarnya sudah detail ya di materi-materi yang sudah diberikan, baik itu presentasi slide ataupun buku e-booknya ya. Kita masuk pada analisis rasio atau analisis laporan keuangan pada menghitung rasio ya. Nah, ini dapat dari chapternya bukunya Brigham. Nah, karena kita kemarin sudah mengetahui itu rasio, apa saja itu rasio, dan kita langsung saja di sini kalau di manajemen keuangan itu kalau nggak ada praktiknya, nggak ada perhitungan secara langsung, agak susah untuk lebih memahaminya ya. Nah, di sini kita diberikan suatu contoh, yaitu neraca pada bagian aktiva atau bagian asetnya ya, dimana ada tahun 2012 dan 2013. Itu 2013 masih expected, ada kode E-nya, dimana komponennya adalah kas, piutang dagang, persediaan, aktiva lancar, dan aset tetap gross, lalu depresiasi, dan sampai total aktiva ya. Nah, di sisi kewajiban dan modal itu ada hutang dan modalnya ya, komponennya. Lalu ada juga laporan laba rugi. Nah, dari data yang diberikan ini ada data-data lain seperti jumlah lembar saham, lalu ada laba per lembar saham, dividen. Nah, ini semua dapatnya dari mana sih? Ini hanya ringkasan dari laporan keuangan yang pernah kita bahas di awal-awal perkuliahan itu, bagaimana mendapatkannya ya. Nah, teman-teman diharapkan dapat meringkas hal-hal tersebut untuk nanti dijadikan rasio. Walaupun di laporan keuangan itu sudah ada beberapa rasio yang diberikan oleh perusahaan ya, dihitungkan oleh perusahaan. Tapi kita harus paham dari mana asalnya rasio tersebut, bagaimana meringkas laporan keuangan yang sangat kompleks itu ya, sangat banyak itu komponennya. Nah, kita harus tahu poin-poin pentingnya di mana. Nah, ini contohnya, nanti bisa di-download di spadanya. Kita akan membahas bagaimana perhitungannya untuk rasio ini ya. Nah, rasio itu mengapa kita perlu flashback kembali? Jadi rasio itu menstandarisasi angka dan bisa untuk membandingkan ya. Jadi angka-angka yang banyak itu kita standarisasikan dan kita bandingkan, tentunya bandingkan antara akun satu dan akun yang lain, atau komponen satu dan komponen lainnya. Maksudnya ada akun hutang dan ada akun modal. Kita bandingkan beberapa akun tersebut. Jadi rasio itu juga dapat digunakan untuk menemukan kekurangan dan kelebihan perusahaan. Tentu saja kita bisa melihat trennya dari rasio itu, kita hitung tiap tahunnya. Bagaimana komposisi hutangnya, ataukah naik ataukah turun dari rasio-rasio tersebut. Untuk laporan keuangan secara
secara utuh ya, kan akan sulit kita menilainya. Kita misalnya diberikan 10 tahun laporan keuangan, akan sulit kita melihat perkembangannya tanpa kita menghitung rasio-rasio tersebut tentunya. Nah, dengan cara membandingkan hal itu dapat juga dilakukan membandingkan dengan pesaing juga. Jadi kita hitung rasio perusahaan kita dengan rasio pesaing apakah sudah ideal, dan bisa juga rasio itu dibandingkan dengan rata-rata industri. Jadi satu perusahaan kita hitung rasionya ya, kita rata-ratakan, oh di taraf ini loh rata-rata perusahaan di sektor A, misalnya di sektor semen, misalnya di sektor pertanian, di sektor perkebunan, sektor konsumsi gitu. Nah, bisa juga dibandingkan dengan perusahaan lain ya. Selain juga kita juga bisa membandingkan dengan perusahaan sendiri dengan menarik tahunnya ke belakang. Misalnya 5 tahun ke belakang, kita hitung rasionya tiap tahun, kita lihat bandingkan apakah ada penurunan atau perbaikan begitu. Dengan dinamakan juga analisis tren yang untuk perusahaan sendiri tadi antar waktu tadi, dan analisis industri untuk perusahaan-perusahaan sejenis, dan bisa juga langsung membandingkan perusahaan satu dan perusahaan lainnya dengan rasio yang sama tentunya ya. Nah, kita flashback kembali, juga ada rasio likuiditas yang digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti dapatkah perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu manajemen aktiva, ada rasio manajemen aktiva yang bisa juga menjawab pertanyaan seperti sudah cukupkah jumlah aktiva terhadap penjualan, asetnya tuh cukup nggak sih terhadap bisa menghasilkan penjualan gitu. Jadi ada juga rasio hutang dengan menjawab pertanyaan apakah sudah tepat proporsi utang kita dan modal perusahaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut itu kita bisa menghitung rasio-rasio itu, rasio profitabilitas, dan terakhir ada rasio nilai pasar. Nah, kita coba langsung ya dari data yang tadi sudah di atas, bisa dibuka kembali. Nah, kita pertama menghitung rasio lancar ya. Nah, itu seperti di post test kemarin ada pertanyaan itu, rasio lancar cukup melihat bagian neraca saja. Tentunya kita bisa melihat di bagian total aktiva dan total hutang lancar ya. Nah, aktiva lancar juga. Nah, begini perhitungannya. Jadi total aktiva lancar dibagi total utang lancar akan menghasilkan nilai dengan satuan kali ya. Maksudnya kali ini, jadi kita dapatkan ada $2.680 total aktiva lancarnya ya. Mungkin dalam juta, bisa dalam miliar, bisa dalam ribu begitu. Nah, dibagi hutang lancarnya, total hutang lancarnya. Di sini kita dapatkan 1.145. Nah, dengan pembagian tersebut didapatkanlah nilai yaitu 2,34 kali. Artinya aktiva lancar itu dapat menjamin 2 atau 2,3 kali dari hutang kita. Jadi hutang kita tuh dalam $1 hutang kita, $1 hutang kita bisa dijamin 2 kali dari aktiva kita atau aset kita. Aset lancar kita itu bisa menjamin hutang kita tersebut begitu. Sebanyak 2,34 kali begitu. Nah, begitu pula dengan rasio cepat. Bedanya rasio cepat ini kita ditambahkan dikurangi ya. Dikurangi persediaan. Jadi persediaan ini tidak dianggap aktiva lancar ya, karena kemarin saya jelaskan itu pencairannya butuh waktu, mungkin nggak semua persediaan kita bisa dijadikan cash, nggak bisa dijadikan uang. Nah, jadi ada rasio ini yang lebih detail lagi, lebih cepat lagi untuk menghitungnya. Nah, dari rasio tersebut, misalnya ini dibagi menjadi kita dihitung ya, misalnya dari 2011, 2012, 2013 kita hitung nih. Nah, rupanya ada perubahan, perkembangan atau fluktuasi dari rasio-rasio tersebut. Nah, yang IND ini industri. Jadi beberapa industri, beberapa perusahaan kita hitung semua yang ada di Bursa Efek yang industrinya sama tentunya ya. Nggak boleh kita hitung perusahaan tambang dibandingkan dengan perusahaan
misalnya consumer goods gitu, itu akan sangat nggak masuk akal lah ya perbandingannya menurut kaidah-kaidah keuangan itu. Nah, di sini kita anggap aja udah dapat 2,7 untuk rasio lancar dan 1 kali untuk rasio cepatnya. Nah, dalam perkembangan ini, dalam perubahan ini terjadi fluktuasi dari 2011, rupanya komponen aktiva lancar kita mengalami penurunan di 2012. Lalu ada perbaikan lagi di tahun 2013 begitu membacanya. Nah, dibandingkan industri itu kita masih di bawah industri, yaitu 2,7 kali ya. Nah, kita bisa kesimpulannya kebijakan yang dapat diambil, kita dapat mendorong lagi ya rasio ini agar bisa lebih tinggi atau bisa melampaui pasar itu tentunya. Nah, begitu cara membandingkannya. Atau bisa disebut posisi likuiditas kita tergolong lemah ya karena di bawah industri tersebut. Lalu ada juga rasio perputaran persediaan ya dari perusahaan De Leon yang contohnya ada di atas tadi. Nah, kita dapat membandingkannya dengan rata-rata industri sama saja. Jadi penjualan itu total penjualan dibagi total persediaan menghasilkan 4 kali. Nah, jadi ini perputaran persediaannya. Jadi dengan 1.716 dolar persediaan mampu menghasilkan itu penjualan sebanyak 4 kali begitu. Jadi persediaan kita yang sekian rupiah itu dapat memutar atau melakukan penjualan sebanyak 4 kali begitu ya cara membacanya. Lalu ada juga perputaran persediaan menurut tentu saja waktu ya, timelinenya kita bisa bandingkan. Nah, di sini ada penurunan ya tentang perputaran persediaan ini dibanding juga industri masih juga tergolong lemah atau di bawah industri ya. Begitu untuk membandingkan atau menilai taraf rasio tersebut. Nah, ini ada komentarnya dari rasio tersebut. Jadi yang saya sebutkan tadi di bawah industri masih terus dalam mungkin memiliki persediaan lama atau pengawasan persediaan yang lemah. Nah, dari rasio-rasio tersebut dapat diambil kesimpulan nih kualitatifnya. Jadi manajemen keuangan nggak sebatas angka aja ya. Dari angka tersebut kita dapat mendeskripsikan hasil rasio tersebut dalam suatu narasi, mungkin suatu argumen yang bersifat kualitatif itu. Ada kita lanjut di rasio selanjutnya, ada rasio perputaran hutang ya. Jadi atau Days Sales Outstanding atau DSO ya. Rata-rata jumlah hari sejak terjadi penjualan sampai pelunasan pelanggan. Ya, jadi caranya itu penjualan setahun dibagi 365 itu adalah hari dalam setahun ya. Nah, itu menjadi pembagi dari total piutangnya. Nah, didapatkah perhitungan yaitu 45 hari. Artinya adalah periode pengembalian utang, pembayaran utang itu adalah 45 hari sekali begitu dari pembagian atau dari perbandingan rasio ini. Jadi dibandingkan lagi nih di timelinenya tiap tahun bagaimana perkembangannya, lalu dibandingkan lagi dengan industri yang sama gitu. Jadi didapatkanlah seperti ini itunya, kesimpulannya itu kebijaksanaan kredit De Leon itu masih kurang bagus dari pasar ya. Jadi pasar maksudnya industri itu sudah baik yaitu 32 misalnya. Nah, sedangkan De Leon ini pembayarannya itu lebih lama dari industri ya. Jadi diharapkan itu bukan semakin besar nilainya, semakin kecil dalam rasio DSO ini. Lalu ada juga rasio perputaran aktiva tetap dan total aktiva yang dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, lagi dibandingkan lagi dengan rata-rata industri ya. Rumusnya untuk perputaran aktiva ini adalah total penjualan sales yang paling atas itu
diletaknya di laporan laba rugi dibagi aktiva tetapnya. Jadi aktiva tetapnya itu ada $817, menjadi 7.036 itu adalah penjualan. Setelah dibagi dapatnya adalah 8 kali, serta penjualan dibagi total aktiva menjadi 2 kali ya. Jadi rasio itu ada satuannya, kalau nggak kali dia persen ya. Persen itu biasanya rasio-rasio seperti rasio hutang, rasio profitabilitas begitu. Logikanya berapa persen total pendapatan kita bersih dari penjualan kita begitu. Nah, ini berapa kali? Jadi kalau perputaran berapa kali sih berputar aktiva tetap kita ini menghasilkan penjualan begitu. Penjualan itu dapat dilakukan 8 kali dari total aktiva yang ada begitu. Jadi semakin baik akan semakin besar nilainya akan semakin baik. Di sini terlihat ya di 2013 di atas industri. Jadi bisa dikatakan baik, lebih tinggi daripada rata-rata industri ya. Jadi perputaran TA atau total aktiva itu atau total aset itu masih di bawah industri. Kalau perputaran aktiva tetapnya di atas industri, tapi untuk total aktivanya itu masih di bawah industri ya. Disebabkan oleh berlebihnya aktiva lancar. Nah, jadi aktiva lancar yang baik juga, aktiva lancar yang besar juga enggak selalu menjadi tolak ukur yang baik ya. Nah, untuk rasio hutang ada juga namanya time interest earned ratio. Di mana rumusnya total hutang untuk time interest earned ratio itu adalah laba sebelum bunga dan dibagi pajak atau bunga. Jadi kemampuan kita untuk membayar bunga itu kan biaya hutang ya, biaya termasuk dalam biaya-biaya itu komponen dalam hutang kita dapat menjamin atau membayar bunga itu 7 kali besarnya saat ini ya dari bunga. Lalu ada juga rasio hutang di mana total hutang ya, yang sebelah kanan di neraca itu dibagi total aktiva. Jadi persentase hutangnya itu misalnya di sini didapatkan 44% dari total aset yang ada di perusahaan. Beberapa teman kita udah menjawab di Spada dan sudah tepat menurut saya. Jawabannya juga sudah baik-baik. Tapi yang lain jangan lupa mengerjakan yang tanggal merah kemarin ya, karena kemarin kita tanggal merah mungkin nggak kebuka Spadanya, tetap dikerjakan karena itu waktunya kan 1 minggu. Nah, rasio manajemen utang kembali dibandingkan dengan waktu ke waktu dan industri tentu saja. Nanti tugas akhirnya begini ya, teman-teman buat makalah dari laporan keuangan itu, dihitunglah rasio keuangannya dibandingkan 2 tahun sajalah, terus dibagi dengan rata-rata, nggak usah lah industri, dalam satu perusahaan itu aja. Kalau industri kita butuh perhitungan rasio-rasio dari perusahaan lain dan itu akan memakan waktu, kecuali ini akan kelompok ya, misalnya absen 1 NIM pertama sampai ke 5 itu industri konsumer, 6 sampai 10 itu industri pertambangan. Bisa saja skemanya nanti seperti itu, tapi menurut saya kalau online seperti ini akan susah koordinasinya. Jadi untuk satu perusahaan saja 2 tahun itu bagaimana perkembangannya kita lihat dari rasio-rasio yang telah diberikan materinya ya. Untuk tugas akhirnya, dan sudah perlu disiapkan sekarang untuk laporan keuangannya. Ketua kelas juga sudah membagi harusnya beberapa perusahaan yang telah dipilih, jadi jangan ada yang sama. Jadi kita menghitung masing-masing ya, di tahun 2020 dan 2019 lah, itu di Bursa Efek sudah ada di IDX laporan keuangannya.
Lalu ada juga rasio profitabilitas yang mungkin sangat penting ya bagi perusahaan. Ada rasio operating margin di mana membagi EBIT, earning before interest rate, interest tax dibagi penjualan kotornya. Jadi, nah di rasio keuangan ini, rasio profitabilitas ini kita satuannya memakai persentase ya, di mana dari penjualan itu kita dapatkan hanya 7% keuntungan atau keuntungan operasinya ya. Lalu untuk keuntungan bersihnya kita dapatkan 3%. Jadi dari penjualan yang misalnya 1 juta itu 3%-nya aja yang bisa dianggap untung untuk perusahaan. Selebihnya itu untuk biaya-biaya lain, misalnya biaya HPP, terus ada biaya-biaya operasional dan biaya-biaya pajak. Nah, jadi yang bersih itu hanya 3,6% dari total penjualan. Kalau 1 juta itu berapa? Hasilnya kalau 3,6% ya 36.000 ya. Nah, begitu perkiraannya dari pendapatan ini. Jadi penjualan yang kita hitung misalnya miliaran itu rupanya untungnya juga nggak sebesar itu karena ada komponen-komponen lain pengurangnya dengan melihat profit marginnya itu. Nah, ini salah satu rasio penting bagi investor dan bagi manajemen lah, berapa efisien perusahaan menghasilkan untung itu dari penjualannya. Seperti biasa, seperti sebelumnya dibandingkan bagaimana perkembangannya. Kalau minus itu berarti dia mengalami kerugian di tahun tersebut, di tahun 2012 mengalami kerugian, di tahun 2011 operating marginnya 5,6% dan di tahun 2013 itu meningkat ya, keuntungannya, proporsi untungnya dari penjualan itu menjadi 7%. Nah, tetapi masih di bawah industri. Di industri rata-rata perusahaan A, sektor misalnya konsumen itu untungnya 7,3%, kok kita masih di bawah sedikit dari industri. Nah, kita perlu mengefisienkan lagi ya perusahaan itu agar komponen untung itu akan bisa meningkat ya dari penjualan yang misalnya segitu-segitu aja penjualannya, tidak ada growth-nya, tidak ada pertumbuhannya, tapi kita bisa mengefisienkan hal itu menjadi keuntungannya mungkin yang meningkat begitu. Nah, itu yang sangat penting bagi manajemen keuangan. Nah, penilaian profitabilitas dengan operating margin, profit margin dan basic earning power ini di De Leon itu bisa disimpulkan sangat buruk di tahun 2012 ya. Terus diproyeksikan akan membaik di tahun 2013, tetapi diperkirakan masih tetap lebih rendah dari rata-rata industri. Nah, nanti di makalah dari angka-angka tersebut menyimpulkannya contohnya seperti ini. Nah, di profit margin juga seperti itu, ada sangat buruk di tahun 2012 karena ya minus tadi kan, rugi. Nah, tetapi di tahun 2013 akan lebih baik, misalnya apa lebih tinggi karena perhitungan tadi, dan rata-rata industri lebih tinggi tentunya dari rata-rata industri ya, dan lebih baik. Jadi menilai posisi perusahaan itu, walaupun perusahaan besar, perusahaan kecil itu dibandingkan tentunya dengan industri, apakah sudah sesuai ya. Kadang kita menilai udah terlalu tinggi untuk rasio profit misalnya 10%, tapi di industri itu rupanya rata-rata 15%. Nah, belum bisa dikatakan perusahaan itu efisien tentunya. Selain itu ada rasio pengembalian aset dan ada rasio pengembalian dalam ekuitas ya, kita modal sendiri. Tetap menggunakan persentase ya. Jadi laba bersih kita itu dihasilkan 7% dari total aset yang kita gunakan, yang kita miliki ya. Jadi laba bersih itu semakin besar, rasio ini akan semakin baik tentunya. Dari misalnya total aktivanya itu $3.000, semakin besar laba yang diuntungkan berarti persentasenya akan semakin besar ya, misalnya 10%, 5%,
Nah, jadi untung yang kita berikan untuk perusahaan, kita yang dapatkan untuk perusahaan itu dihasilkan dari total aktiva yang sekian dolar misalnya begitu, atau sekian rupiah ya, kalau ini contohnya dolar. Nah, dari kedua rasio itu masih di bawah rata-rata industri tentunya, tapi ada perkembangan di 2013 karena di 2012 tadi rugi, mengalami kerugian jadi minus. Nah, dari angka-angka seperti minus, seperti nol begini, kita bisa membaca perusahaan tersebut bagaimana kesehatannya ya. Jadi kadang kita tidak perlu mengecek satu-satu begitu. Kalau sudah diberi case misalnya rasio ROA-nya minus 0, berarti kita langsung bisa mengambil kesimpulan itu mengalami kerugian tentunya perusahaan tersebut. Dibandingkan kita harus membaca lagi satu-satu laporan keuangannya. Kalau kita udah diberikan data rasio tersebut, tentunya harus lebih cepat membayangkan atau menilai perusahaan itu ya. Karena rasio-rasio ini seperti tadi salah satu alat untuk menganalisis cepat suatu perusahaan. Dengan aktiva lanjut lagi. Nah, selain rasio tadi likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio hutang, ada rasio juga pasar di mana perusahaan ini diperhitungkan atau dibandingkan dengan pasar, tentunya pasar modal ya, di industri keuangan, pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ya. Nah, jadi seperti contohnya adalah rasio yang sangat umum digunakan, yaitu rasio sampai mana tadi? Oke. Apakah slide-nya sudah muncul kembali? Halo? Oke. Kita lanjut ya. Rasio-rasio pasar ini seperti contohnya rasio PE atau PER kita sebut ya, price per earning ratio. Jadi harga sahamnya itu dibandingkan ada laba bersih per lembar sahamnya begitu. Jadi harga per saham per lembar itu dibagi laba bersih per sahamnya, didapatkan nilai-nilai seperti 12 kali, 10 kali. Jadi harga perusahaan itu dihargai 12 kali dari keuntungannya begitu. Untuk membayar harga saham itu bisa juga dikatakan 12 tahun untuk membayarnya begitu. Semakin tinggi rasio ini, semakin perusahaan itu dinilai baik oleh investor begitu ya. Oleh pasar tentunya. Jadi semakin tinggi harga sahamnya ini, maka rasio ini juga akan semakin tinggi begitu. Jadi misalnya 50 kali. Nah, artinya perusahaan dinilai 50 kali dari keuntungan yang dia bisa dapatkan gitu per tahunnya. Nah, selain itu juga ada rasio market per book value ya. Ada harga sahamnya dibagi nilai buku per lembar saham. Jadi nilai pasar dibagi nilai sebenarnya secara akuntansi nilai bukunya di laporan keuangannya. Misalnya 1,56 kali. Jadi nilai perusahaan itu sebenarnya lebih kecil 1,56 kali, atau di pasar dihargai 1,56 kali harga sebenarnya begitu. Ya, jadi di pasar itu enggak benar-benar harga yang sebenarnya harga perusahaan itu ya. Kadang perusahaan dinilai lebih tinggi harganya dari perusahaan harga sebenarnya. Ada juga perusahaan yang dinilai malah lebih kecil karena mungkin dinilai prospeknya kurang baik di industri ini gitu. Nah, umumnya sih lebih tinggi ya dari nilai bukunya atau nilai intrinsik atau nilai secara akuntansinya. Nah, selain rasio-rasio tersebut, kita juga dapat membuat suatu rasio DuPont namanya. Jadi kita bisa
menguraikan beberapa rasio ini dalam rasio misalnya return on equity, rumus-rumusnya itu bisa kita bandingkan begitu. Nah, seperti ini contohnya rasio return on equity itu sama aja, harusnya kan return on equity itu hanya net income dibagi equity, total equity ya. Tapi kita bisa mengembangkannya dari return equity itu sama dengan rasio profit margin dikali total asset turnover, perputaran total aset, dan dikali lagi equity multiplier. Jadi begini rumusnya. ROE adalah net income per sales dikali sales per total aset dikali total aset per equity. Nah, setelah dicoret-coret ini kan, dicoret salesnya, dicoret lagi equity total asetnya, jadi net income per total equity hasilnya. Nah, karena waktunya sudah habis, apakah teman-teman ada pertanyaan dan masuk sesi lain atau cukup nanti dibahas di lain kesempatan atau bagaimana teman-teman semuanya? Untuk hari ini cukup presentasi dari saya. Kita lanjut aja lah ya. Lanjut sekali lagi 10 sampai 15 menit sesi pertanyaan atau membahas kuis untuk minggu depan tentunya ya. Itu yang paling penting. Kita keluar sebentar, kita masuk lagi ya.